Belanda terlibat perang selama 80 tahun oleh bekas tuannya, yaitu Spanyol. Spanyol merupakan kuasa penjajah utama dengan pengaruhnya menjangkau setiap pelosok di dunia. Portugal dengan kerajaan kolonialnya terpaksa memerangi Belanda karena ikatan Spanyol di bawah pemerintahan Philip II. Belanda memiliki armada laut sehingga dapat melarikan diri dari Spanyol dan Portugal. Belanda yang menyadari kekuatannya menggunakan strategi menyerang harta benda musuh-musuhnya di luar negeri. Belanda mengalihkan fokus dari perang Eropa dengan berlayar ke Kepulauan Indonesia. Baik Spanyol maupun Portugal telah menguasai Selat Malaka dan Filipina. Perdagangan rempah-rempah yang terjadi di Indonesia sangat menarik perhatian pedagang Belanda. Ekspedisi pertama Belanda di Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Houtman menghabiskan 2 tahun di Lisbon, sebuah ibu kota Eropa perdagangan rempah pada masa itu. Ia mempelajari Indonesia dan kemungkinan untuk prospek perdagangan. Setelah menggali informasi, ia membentuk serikat perdagangan dan mulai berlayar pada tahun 1595, menuruni pantai Afrika di sepanjang Tanjung Harapan dan melalui Selat Sunda. Belanda berlayar dan akhirnya berlabuh di Pulau Bali. Raja-raja di Pulau Bali membuat perjanjian persahabatan dan perdagangan. Kedatangannya di Pulau Bali menghasilkan beberapa pot lada yang pembeliannya menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Pada tahun 1958, 5 ekspedisi dikerahkan dengan 22 kapal dikerahkan ke Indonesia. 13 kapal diantaranya melalui jalur Cape dan yang lainnya melalui Selat Magellan. Kapten salah satu kapal yang berlayar melalui jalur Cape menjadi orang Belanda pertama yang berjaya karena berkeliling dunia. Di bawah komando Jacob van Eyck, ekspedisi kedua Belanda mengerahkan 8 kapal yang berlabuh di pelabuhan Batam. Rakyat Batam yang saat itu bertentangan dengan Portugis kemudian menyambut baik Belanda dan senang hati menjalin perdagangan dengan Belanda. Sambutan hangat rakyat Batam membuat Belanda mampu membawa 4 kapal penuh lada. 4 kapal lain berlabuh di Ternate dan Banda. Ekspedisi yang dipimpin Jacob van Eyck ini meraup keuntungan mencapai 400%. Pada tahun 1600, misi perdagangan di bawah komando Stephen van der Hagen membuat perjanjian dengan penguasa Ambon. Belanda diizinkan mendirikan apa saja yang bisa disebut dengan Benteng Kastil van Veer dan dijanjikan pengiriman produk pakaian yang diproduksi di Pulau Ambon. Perjanjian Belanda dengan pribumi ini menjadikan tanda-tanda awal penjajahan Belanda di Indonesia. Perdagangan yang menguntungkan tentunya memiliki aturan. Harga-harga meningkat karena adanya persaingan antar pedagang. Permusuhan Spanyol dan Portugis sangat memprihatinkan dan pembentukan British East India Company terancam gagal. Membuat Belanda berpikir untuk membuat perusahaan Hindia Belanda yang bertujuan untuk memperluas jaringan perdagangan Belanda atau dengan nama yang sering disebut dengan VOC. Belanda akhirnya mendapatkan supremasi perdagangan Asia. Konstitusinya didirikan pada tahun 1602 oleh Jenderal Belanda. Konstitusi tersebut memberikan hak monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan dan Selat Magellan. Kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah, membangun benteng, memelihara angkatan bersenjata, dan memasang petugas keadilan. Di Belanda sendiri, setiap pelabuhan penting memiliki ruangan VOC. Kantor terbesar VOC berada di Amsterdam, yang mencerminkan semangat wirausaha Belanda. Masing-masing dewan akan mengatur kapal secara mandiri dan membagi keuntungan maupun kerugian secara merata. Kemudian, Belanda meningkatkan upaya mereka dalam mempertahankan dan meningkatkan jaringan perdagangan mereka. Pabrik baru pun didirikan di Pulau Jawa, Makassar, Ceylon, dan India. Perjuangan mengusir Portugis dan Spanyol di Nusantara dapat berhasil. Tahun 1602, armada Portugis dihancurkan di Johor. Belanda juga menyerang Filipina dan Selat Malaka yang masih dikuasai Portugis dan Spanyol. Namun, posisi Belanda yang belum stabil di Nusantara saat itu membuat Inggris masuk ke dalam persaingan dagang dengan membentuk British East India Company. Inggris mendirikan pabrik di Jakarta, Makassar, dan Aceh. Persaingan Eropa di Nusantara membuat penguasa pribumi saat itu menaikkan harga rempah-rempah. Sementara di saat yang sama, Inggris ingin menjual rempah dengan harga murah. Kemudian, Belanda memerintahkan pasukannya untuk memonopoli perdagangan dan mencoba menggulingkan posisi Inggris di Indonesia. British East India Company dan VOC saling merusak perdagangan di wilayah Nusantara. Di bawah pemerintahan masing-masing negaranya, kedua belah pihak bertemu di London tahun 1613 dan di Den Haag pada tahun 1615. Namun, pertemuan negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Belanda akhirnya memutuskan satu-satunya cara untuk mempertahankan dan meningkatkan perdagangannya adalah dengan penaklukan total Nusantara. Gubernur Hindia Belanda, Jan Sohen, bersikeras pada kebijakan perluasan wilayah dan pengusiran Portugis, Spanyol, dan Inggris. Perdagangan rempah-rempah dianggap sebagai keamanan negara sehingga harus dipertahankan dan dimonopoli oleh seluruh biaya. Gerakan pertamanya adalah penaklukan Pulau Maluku dan Banda. Pabrik yang berada di Jakarta diperbesar dan diperkuat dengan aturan dari Pangeran Jayakarta. Datangnya Inggris di Jakarta membuat Pangeran memberikan ultimatum kepada Belanda untuk mundur dari benteng mereka. Belanda menolak untuk meninggalkan Jakarta dan Pangeran melakukan pengepungan wilayah selama 4 bulan.
Jack Cohen, kemudian meminta bantuan pasukan di Maluku untuk melawan pasukan pengepungan serta menyerang Jakarta hingga rata dengan tanah. Kemudian Belanda membuat kota baru untuk VOC, yaitu Batavia. Inggris telah kalah melawan Belanda saat itu dan pergi dari Jakarta. Setelah perginya Inggris dari Batavia, Belanda dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan pribumi, sambil menekan pengaruh dari Spanyol dan Portugis. Pada tahun 1641, Belanda menaklukkan Melaka dan mengusir Spanyol dari Maluku. Belanda telah berhasil menobatkan dirinya sebagai negara Eropa terkuat di Nusantara. Lalu pada tahun 1656, Sultan Ternate ditangkap dan kemudian dikembalikan sebagai pengikut de facto kepada VOC. Posisi negara di Sumatera dijamin setelah hukuman ekspedisi melawan Sultan Palembang. Pada tahun 1666, Sultan Tidore mengakui kekuasaan Belanda. Makassar ikut mengakui kekuasaan Belanda pada tahun 1667. Posisi Belanda di Jawa semakin kuat setelah penangkapan Sultan Banten pada tahun 1682 dan pada tahun 1684 terjadi perang saudara di Kerajaan Mataram. Pada abad 17, VOC merupakan penguasa Indonesia terkuat dan dalam posisi jaya. Tetapi posisi tersebut tidak dapat berlangsung lama karena berkurangnya keuntungan Belanda akibat menghalau serangan-serangan dari Inggris. VOC mengalami penurunan yang tajam dan terancam bangkrut karena perang keempatnya dengan Inggris. Setelah penaklukan tanah Belanda oleh Prancis pada tahun 1795, akhirnya VOC dinasionalisasi dan dibubarkan pada tahun 1799. Meskipun VOC telah bubar, mereka masih bertahan di Indonesia hingga abad 19, namun harus tunduk pada Jepang hingga akhirnya pergi dari Indonesia. Jepang menjajah Indonesia pada Perang Dunia Kedua dan berhasil memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.